dia terhalang oleh apa? Tertutup. Oh iya. 4 terhalang oleh mana? Dia tertutup. Sedangkan 5 set. Nah, jadi gelas yang akan terpenuhi. Oke teman-teman, kita sampai ke budaya positif. Ada yang tahu budaya itu apa? Kebiasaan, ya, pintar banget. Jawabannya yang luar biasa. Budaya adalah kebiasaan. Sedangkan positif, apa itu positif? Baik. Jadi kalau budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke. Dalam konsep modul budaya positif ini ada beberapa yang akan kita atau saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah restitusi, segitiga restitusi. Kita akan belajar dulu paradigma belajar perubahan paradigma belajar. Ya, kita bahas dulu apa itu budaya positif. Yang sudah kita bahas sedikit ya, budaya adalah kebiasaan sedangkan positif adalah baik. Jadi teman-teman, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu adalah ibaratnya adalah petani dan murid adalah ibaratnya adalah biji. Jadi yang namanya guru adalah petani sedangkan murid adalah biji. Jadi tugas kita adalah memastikan tanah yang subur yang siap untuk ditanami agar tumbuh menjadi subur. Dan di sini yang dimaksud tanah adalah sekolah. Jadi teman-teman, kita sebagai guru adalah sebagai pamong ya. Pamong adalah menuntun. Jadi tugas kita adalah menyiapkan sekolah yang nyaman, aman untuk anak-anak didik kita dan juga menghindari dari hal-hal yang dirasa kurang baik untuk anak-anak didik kita. Itu adalah tugas kita. Maka dari itu, teman-teman, kita tugasnya sebagai guru adalah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu, yang kita lakukan akan menjadi sebuah karakter yang baik. Jika karakter-karakter baik itu kita terapkan, maka akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Sama halnya ini ya teman-teman ya. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan, tujuan dari pendidikan adalah menuntun peserta didik atau menuntun anak-anak untuk menjadi manusia seutuhnya dan menjadi anggota masyarakat dengan mencapai kebahagiaan, rasa aman dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, di sini budaya positif sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita. Ya. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, lingkungan positif ini terdiri dari warga sekolah yang mendukung, yang bekerja sama sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya di sekolah kita. Jadi untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus ada kerjasama dari semua warga sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar. Yang pertama teman-teman, perubahan paradigma belajar itu adalah pendidikan zaman kolonial dan juga pendidikan paradigma baru. Bedanya, kalau zaman kolonial dengan zaman sekarang itu, kalau zaman kolonial pribumi itu rakyat hanya belajar membaca, menghitung, dan juga menulis seadanya. Karena memang tujuannya kolonial itu hanya untuk menjadikan mereka itu sebagai pegawai, sehingga mereka hanya diberikan oleh dasar-dasar yaitu membaca, menghitung, dan menulis.
Sedangkan paradigma pendidikan baru seperti kita itu adalah paradigma pendidikan baru, pendidikan yang berpusat pada anak didik kita untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi ya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah mencapai kebahagiaan lahir dan batin setinggi-tingginya. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak, ya, tentunya tidak. Paradigma perubahan, stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulus respon, kita itu mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami cara pandang orang lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan, aku tuh mempunyai sudut pandang A, kamu juga harus mengikuti saya. Nah, itu tidak bisa. Setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kalau teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa sih yang bisa mengontrol diri kita? Iya, yaitu diri kita sendiri. Lanjut. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Disiplin, rajin, disiplin, teratur, disiplin. Ada lagi? Tata tertib, positif, baik. Yuk kita bahas. Apa itu disiplin positif? Makna disiplin, teman-teman, biasanya disiplin itu pasti dikaitkan dengan hukuman. Padahal hukuman itu jauh ya dari kata disiplin. Disiplin itu biasanya dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan, dan seringkali dikaitkan dengan hukuman. Padahal memberikan hukuman itu adalah satu alternatif, cara alternatif yang bahkan tidak perlu digunakan sama sekali. Karena hukuman itu nanti mengakibatkan sakit hati, bisa sakit fisik jika itu diterapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dari anak didik tersebut. Tujuannya, apa sih tujuan disiplin positif itu? Tujuannya yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid itu memiliki motivasi dalam diri, maka akan berdampak jangka panjang. Misalkan si A ini memiliki motivasi untuk datang tepat waktu. Apa alasannya si A ini? Bahwa kalau aku datang tepat waktu, aku akan lebih siap belajar. Aku akan menerima materinya, tidak putus-putus. Tapi kalau si B ini ingin datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, karena tidak mau dihukum oleh gurunya. Itu nanti ada perbedaan. Jadi yang B ini ingin datang tepat waktu karena takut sama guru, misalkan gurunya guru A atau guru C. Tetapi nanti kalau guru C itu tidak hadir, maka si anak B ini bisa jadi dia akan datang terlambat karena tahu guruku kan nggak masuk, jadi aku bisa nih datang terlambat. Nah itu akan berdampak jangka pendek kalau yang motivasi eksternal. Makna disiplin positif. Yang pertama, makna lama disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain karena mendapatkan kepatuhan
Jadi mereka itu memiliki motivasi-motivasi atau nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Yang ketiga, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu. Jadi tujuannya itu agar anak tersebut itu bisa melakukan kedisiplinan karena dari keinginan diri sendiri, bukan karena kepatuhan atau takut karena hukuman. Lanjut ke poin kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti teman-teman ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5: survival, belonging, power, fun, dan freedom. Ya, ada 5. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Apa sih bertahan hidup itu? Kebutuhan apa yang sehingga saya itu bisa bertahan hidup? Kira-kira apa? Iya, benar, makanan. Ada apa lagi? Iya, tempat tinggal. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Bahwasanya kita itu butuh diterima, butuh diakui. Kalau di sini itu kalau bahasa Jawanya itu butuh siapa? Dihargai. Butuh diapa lagi? Diuwongne. Ya, butuh diuwongne. Itu adalah termasuk kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebebasan, freedom. Kita memiliki kebebasan yang perlu kita dapatkan. Yang keempat, kesenangan. Kita ketika bekerja itu juga membutuhkan kesenangan. Ya, tidak sekali. Yang kelima yaitu kekuatan atau power. Jadi ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, bagaimana sih perasaan kita? Pasti senang ya. Misalkan survival, kebutuhan hidup, bertahan hidup itu kita tidak dapatkan. Jadi pasti kita akan merasa apa? Ada melakukan sesuatu hal yang bisa kebutuhan itu kita penuhi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari kasus Bu Ani ya teman-teman. Bu Ani adalah guru kelas 3. Dia sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Tony. Yaitu beberapa anak telah mengeluhkan Tony itu sering meminta bekal ketika istirahat dengan memaksa temannya. Jika teman-teman ini menjadi Ibu Ani, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin menanyakan kepada Tony, hebat sekali jawabannya, menanyakan kepada Tony atau berdiskusi dengan wali murid Tony. Oke, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Tony melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, apabila jawaban Tony karena lapar, karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal, berarti kebutuhan apa yang diperlukan? Iya, makanan, berarti kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila Tony karena dia senang temannya memperhatikannya, kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Tiga, apabila Tony merasa hebat karena temannya takut sama dia. Power, apa? Power. Oke. Yang keempat, apabila Tony merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu sama. Kebutuhan apa? Ya, oke, nomor 5. Keinginan. Apabila jawaban Tony karena iseng saja, karena dia senang melihat temannya ekspresinya lucu, berarti apa? Kebebasan atau kesenangan? Nah, bertahan hidup, cinta, kasih sayang, penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Sekarang motivasi teman-teman. Apa tuh motivasi itu? Iya, dorongan. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang
penggerak. Motivasi apa sih yang ada dalam diri kita? Yaitu sebagai pemimpin. Nanti setelah saya lulus akan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas saya. Itu bisa motivasinya. Itu adalah salah satu motivasi yang ada di dalam diri seseorang dengan tujuan tertentu. Kita akan belajar motivasi teman-teman, dan ini adalah jenisnya. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. In berarti dari dalam, X berarti dari luar, ya. Maksudnya adalah dari dalam itu dari diri seseorang kita sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Dari luar itu bisa siapa? Bisa di lingkungan sekitarnya. Bisa dari teman, dari keluarga, dari tempat kerja kita. Itu adalah ekstrinsik. Nah, sekarang kita tahu nih, yuk coba ya. Kira-kira ini adalah termasuk intrinsik atau ekstrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya orang mau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu bisa menghindari ketidaknyamanan. Jadi apa sih yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Jika saya melakukan A, nah, kira-kira apa yang terjadi? Jika aku tepat waktu berangkat sekolah dan mengajar dengan tepat, dengan baik, apa sih yang akan aku dapatkan? Kedua, mendapatkan imbalan dari instansi atau dari orang lain. Ketika nanti saya tertib, saya patuh pada aturan sekolah, saya nurut dengan kepala sekolah. Nah, apa sih yang saya dapatkan? Itu adalah termasuk mendapatkan motivasi itu timbul karena mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, ini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ini pertanyaannya ya, saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya melakukannya? Jadi ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu saya mau melakukan ini, saya ingin jadi guru penggerak karena saya mau mendapatkan imbalan nih, mau dapatkan apresiasi dari kepala sekolah nih. Nah, itu tidak dilakukan pada yang ketiga ini, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri seseorang. Aku ingin menjadi guru seperti apa sih? Menjadi guru seperti apa sih kalau saya nanti akan jadi, ketika saya nanti harus jadi guru penggerak. Nah, itu adalah contoh menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai-nilai kebajikan. Kalau ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Murid itu akan melakukan disiplin karena takut karena gurunya mungkin juga takut karena peraturan-peraturannya. Jika tidak mematuhi peraturan dia akan dihukum. Lagi, murid melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, kayak misalkan murid kita nih, wah, ustazah itu senang loh kalau saya datang tepat waktu. Nanti aku akan dapat bintang, kan ya? Jadi murid itu melakukan sesuatu karena ingin dapat imbalan, ingin dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi bukan karena keinginan dia. Kalau saya datang tepat waktu itu apa ya manfaatnya buat saya, itu bukan belum sampai ke situ. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau disiplin itu dilakukan karena eksternal atau ekstrinsik, itu akan menyakitkan, tidak membuat nyaman, memaksa murid jadi takut. Sedangkan kalau yang eksternal tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak. Berarti gini ya, mematikan kreativitas. Misalkan gini, ada murid melakukan sesuatu atau melakukan PA, membuat PA. Ustazah, aku mau senang kalau misalkan PA aku tuh seperti ini. PA aku harus warnanya biru. Atau pembuatan karyaku itu harus atau misalkan membangun
diri murid. Penguatan jangka pendek, kehilangan waktu merenung, perlu motivasi dan kelanjutan. Sedangkan ini, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dan fokus pada pemecahan masalah. Hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu hukuman itu apa? Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi ya teman-teman ya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu terjadi. Perbedaannya hukuman dan konsekuensi itu ya. Kalau hukuman itu diumumkan misalkan gini, hukuman itu misalkan di sekolah kita. Di sekolah itu punya aturan-aturan tertentu dan aturan itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan hukuman. Jadi bedanya kalau konsekuensi itu adanya diskusi dulu antara pihak satu dan pihak dua itu berdiskusi bahwasanya kita mempunyai peraturan ini dan ada konsekuensinya jika dilanggar. Kalau hukuman kita tidak bisa. Kalau hukuman pasti itu sudah dibentuk oleh lembaga atau dibentuk oleh organisasi yang dimana kita harus melakukan, jika tidak maka dapat hukuman. Kalau konsekuensi itu ada yang apa ya? Iya, tahu dari pihak satu dan pihak dua itu tahu bahwa oh ini jika tidak melakukan begini ya. Membuat anak sakit hati, sakit fisik. Jadi teman-teman, kalau hukuman itu tidak hanya membuat anak-anak sakit fisik, tapi juga sakit hati. Dia itu bisa merenung, ya Allah aku malu dimarahin di depan teman-temanku. Yaitu namanya sakit hati. Ya, tidak hanya fisiknya saja. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu hilangnya hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Sebenarnya sama-sama dihukum, tapi tahu dan tahu konsekuensinya harus dilakukan. Tapi dengan gitu anak akan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, yuk kita main quiz bareng-bareng yuk. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi? Ya. Mencatat 10 kali dalam buku, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lalu menyelimuti lapangan bola basket? Hukuman. Murid diminta untuk push up? Hukuman. Membersihkan tumpahan air? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas temannya? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan? Konsekuensi. Oke, sekarang kita mencatat adalah hukuman, benar tadi. Mengelilingi adalah hukuman juga ternyata teman-teman. Meminta murid push up sama hukuman juga. Membersihkan tumpahan air konsekuensi, benar tadi jawabannya ya. Menggantikan kertas adalah konsekuensi. Dan lari mengelilingi lapangan bola basket juga konsekuensi. Nah, ini teman-teman ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mbak, nyalakan lampunya dulu. Ya. Sudah. Di pos dulu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti yang kita bahas tadi ya teman-teman. Kalau hukuman itu contohnya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat. Ada bedanya lagi ya. Yang restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas, kemudian guru membantu siswa untuk menjelaskan masalahnya. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Tidak hanya ada hukuman dan konsekuensi, tapi restitusi itu sangat baik jika kita aplikasikan atau kita terapkan ke anak didik kita. Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Belum ya? Ini adalah kata-kata yang baru. Saya sebelumnya mempelajari dari modul 1 3 4 itu nggak tahu. Pak, restitusi kok bahasanya kayak apa gitu
ya, bahasa asing yang kayak gimana gitu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Jadi misalkan kayak gini contohnya ya. Apabila ada teman-teman atau anak kita yang melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung menyalahkan dia, tidak mengasingkan dia, tetapi kita panggil dia, kita tanya alasan kenapa melakukan kesalahan, terus bagaimana caranya agar kamu tidak mengulangi kesalahan tersebut, sehingga dia ketika bersama dengan temannya dia merasa tidak diasingkan. Itulah adalah restitusi, di mana guru di sini sebagai pamong, sebagai among, asa asi asuh kepada anak-anak didik kita. Jadi among itu menuntun, sebagai penuntun kita ini teman-teman ya. Jadi tidak hanya asal, hei kamu kok melakukan kesalahan ini, jadi kamu harus dihukum ini. Tidak seperti itu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak hanya menanyakan atau menyalahkan anak didik tersebut. Jadi kita itu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter anak yang kita pentingkan itu adalah karakter anak ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi teman-teman, kamu itu melakukan ini itu salah, tahu ya salah. Jadi teman-teman harus memperbaiki dan kalau bisa tidak melakukan kesalahan yang sama. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira anak ini sering terlambat, itu kenapa ya? Kira-kira anak ini sering berkelahi dengan temannya, kenapa ya? Jadi kita harus mencari kebutuhan dasar. Barangkali dia sering berkelahi dengan temannya, itu ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kurang kasih sayang, bisa jadi tidak diterima oleh temannya. Itu bisa menjadi salah satu sebab dari kesalahan atau anak-anak yang melakukan kesalahan tersebut. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Maksudnya seperti ini. Jika si Tony ini selalu berteman dengan si Jina, si Tono, dan si Tini, tetapi karena dia melakukan kesalahan, maka dia diasingkan oleh teman-temannya. Jadi, sebagai guru, kita bisa bertanya kepada si Tony dan mencari solusinya, sehingga dia nanti bisa memperbaiki kesalahannya dan dia bisa lagi diterima oleh teman-temannya. Yang dimaksud di sini kembali kepada kelompoknya, bisa diterima lagi di kelasnya atau di kelompoknya. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol ya teman-teman ya. Posisi kontrol itu ada satu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Mungkin kita sebagai guru, jika kita flashback, ya, jika kita flashback, kita bisa jadi sudah pernah melakukan kelima-limanya, memberi hukuman sebagai pemantau. Dan kalau saya lihat ya, kalau di sekolah kita itu kayaknya sudah tidak ada hukuman, ya. Kita biasanya itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Penghukum itu satu, patuhi aturan sekolah lalu berdiri dengan barisan yang lain. Pembuat merasa bersalah. Teman-teman, ayo toh kerjakan ini. Kasihan ustazah loh, kalau kamu nggak mengerjakan itu ustazah yang repot nanti menilainya. Dan itu akan bisa membuat temannya atau membuat peserta didik merasa bersalah. Sebagai teman, bahkan ada yang terlambat nih. Ayolah tertib, buat ustazah
kali ini Ustazah maafkan deh kalau kamu terlambat. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar ya? Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Kamu sudah terlambat loh 1 minggu ini. Mungkin dalam sepekan ini kamu terlambatnya 5 kali. Nah itu kita sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira dari kesalahan kamu, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi tidak ujuk-ujuk ya mas. Kalau bahasanya kita itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba memberi hukuman. Tapi kita tanya dulu keyakinan yang sudah diyakini atau yang sudah disepakati. Yuk kita saksikan video ini. Nanti aja videonya teman-teman ya akan saya sampaikan video ini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Jadi ada 5 teman-teman tadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan satu persatu dan bagaimana perbedaannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi Sebagai pengukur, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, sebagai teman, 4. Posisi pemantau sebagai pemantau, dan terakhir dan 5. Posisi sebagai manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini adalah sebagai penghukum ya teman-teman ya. Berbeda enggak ya suaranya? Coba perhatikan teman-teman ya, cara berkata, bersikap. Selalu Aku, saya, malas sekali kamu jadi anak. Perhatikan teman-teman kenapa ya. saya harus ke lapangan basket, Bu? Ditambah lagi hukumannya karena tidak manut dengan gurunya. Ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Ya, ada dampaknya juga teman-teman. Murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi dengan jangka panjang itu kalau posisi sebagai penghukum benar-benar tidak ada positifnya sama sekali ya, malah menyakiti hati peserta didik kita. Dan selanjutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Perhatikan teman-teman teksnya ya. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung
Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan kebutuhan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Mengingatkan peraturan apa yang sudah ada di sekolah dan diingatkan akan konsekuensi. Yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Kita perhatikan teman-teman. Perhatikan ya, dengan model yang sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, Perhatikan teman-teman ya. Yakini prinsip saling menghormati tersebut. Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, perhatikan teman-teman penjelasan dari Bu Eka. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan Bedanya dengan yang tadi ya. memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Posisi mana kira-kira teman-teman? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol. Oke teman-teman, seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, ada 5 posisi kontrol. Manakah yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Iya, yaitu manajer. Dari kelima itu, manajer itu yang paling ideal ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di posisi manajer itu, guru tidak hanya menghukum, guru tidak hanya memarahi atau fokus terhadap sebuah masalah, tapi di posisi manajer ini guru fokus pada mencari solusi sebuah permasalahan. Di posisi manajer tadi yang Naren tadi kan ditanya ya, sebelum dimarahin kenapa, tapi ditanya kenapa, apa alasannya, keyakinan kelas apa yang dilanggar, untuk memperbaiki kesalahannya apa yang harus dilakukan. Lah di situ ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak hanya langsung menjudge anak itu salah. Keyakinan kelas, langsung keyakinan kelas. Keyakinan kelas hubungan
Keyakinan apa yang Anda dapatkan ketika apa? Supaya selamat. Itu adalah keyakinan kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Biar apa? Biar sehat. Jika tidak ada keyakinan itu dari kita, bisa saja kita melanggarnya. Bisa saja, kan nggak ada Pak Polisi, jadi saya nggak usah pakai helm lah, dekat saja kok. Itu karena mungkin salah satunya adalah khawatir kena hukuman. Di sekolah kan menerapkan 3M, jadi kita harus mematuhinya, bukan karena kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini, nilai-nilai tersebut ada nilai kebaikannya, ada nilai kebajikannya. Dari hati, kita sekali dari hati. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku dan negara juga maupun agama. Menurut Gesen, suatu keyakinan yang lebih termotivasi dari diri seseorang dan seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Jadi kalau kita sudah yakin, kita bisa menjalankannya. Tidak hanya sekedar, oh ini kan peraturan, jadi saya harus menjalankan. Tapi kalau tidak ada orang, aku bisa melanggarnya. Itu berarti bukan timbul dari dalam diri. Kalau sudah timbul dari dalam diri, seseorang itu akan enak melakukannya, akan bersemangat melakukannya. Pembentukan keyakinan kelas, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak pada peraturan yang lebih konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang positif. Jadi kita menghindari kata tidak, kata jangan. Ya, jadi kita memilih kata-kata yang positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan juga mudah dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan hanya ustadzanya, bukan hanya gurunya saja, tetapi melibatkan seluruh warga kelas. Yang terakhir, guru itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya kita kan kalau kelas kecil, anak-anak kalau kita tahu, teman-teman keyakinan kelas kita adalah ada A, B, C, D. Bisa jadi dia nanti melanggarnya, anak-anak. Jadi kita harus memantau. Jadi kita harus meninjau kembali, mengingatkan kembali. Jika keyakinan itu kurang tepat, maka boleh diubah lagi, boleh diperbaiki lagi keyakinan-keyakinannya. Kalau dilanggar kesepakatannya, jadi kita mengingatkan terus bahwasanya kita menumbuhkan dia, yuk, ada loh kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi kita sedikit menghindari hukuman, karena tadi sebenarnya hukuman itu kalau jangka panjang itu tidak baik. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Ada videonya juga, tapi saya tampilkan fotonya dulu. Guru membimbing murid untuk membuat keyakinan. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan nilai-nilai kebajikan apa saja sih, nilai-nilai keyakinan kelas apa saja yang bisa kita terapkan. Anak-anak menulis. Setelah itu anak-anak menempelkan di dinding atau di papan tulis. Sudah terkumpul, semua warga kelas boleh membaca keyakinan yang sudah teman-teman baca. Nah, ini adalah contoh penerapan. Setelah sudah ditulis semuanya, maka warga sekolah, warga kelas, guru dan juga murid menentukan. Misalkan nih, ada 25 anak, tetapi tidak semua yang kita gunakan sebagai keyakinan, tetapi kita akan memilih mana keyakinan yang pas untuk kita. Dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Apakah segitiga
kita tanya dulu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ustazah di posisi kami, ustazah juga akan melakukan hal yang sama. Nah, itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Tidak boleh tiba-tiba langsung menyalahkan. Kita istilahnya apa ya, rangkul anak dulu, kita tanyain dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lain yang lebih efektif selain apa yang kamu lakukan tadi? Kamu tentunya punya alasan ya, kenapa kamu melakukan itu. Jika misalkan ada nih anak-anak yang bertengkar, jadi akan kita tanya dulu nih, ada yang anak bertengkar menjambak rambutnya, misalkan ya. Jadi kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu menjambak rambutnya. Itu adalah validasi tindakan. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang kita sepakati? Itu ditanyakan. Jadi ketika kita melakukan validasi menyatakan kelas itu segitiga, ini adalah tahapannya. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa sih? Ya, jadi ketika kita menghadapi anak yang marah itu memang agak sulit ya kalau kita memasuki. Makanya dari itu kita harus menstabilkan dulu, menstabilkan identitas dulu. Tahapan dari segitiga tadi ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, ya nggak apa-apa. Bagaimana sih cara mencari solusinya? Ya, dan bagaimana sih cara kita bertanggung jawab? Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan melakukannya. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, yuk kita saksikan teman-teman, berikut ini adalah videonya. Dan ini adalah dokumentasi penerapan segitiga yang sudah saya terapkan bersama teman-teman. Ini ada saya sama Siva dan juga sama Zizi ketika salah satu anak ini melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya tidak langsung menegurnya di depan teman-temannya, tapi saya panggil, saya ajak obrol dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya sudah memaparkan terkait dengan budaya positif. Terima kasih motivasi dan juga sinergi panjenengan semua ini. Yuk kita bergerak, ya. Seperti salam guru penggerak adalah bergerak. Yuk kita menjadi guru yang bisa memberikan tauladan terbaik untuk anak-anak kita semua. Ya, orang bergerak itu bukan orang yang paling berani, tapi orang yang paling berani adalah orang yang bergerak untuk berkolaborasi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulum, guru dari SD Islam Insan Kamil Tuban. Alhamdulillah, terkait dari pemaparan Ustazah Silis tadi, saya mendapatkan banyak ilmu tentang budaya positif. Semoga saya bisa mengaplikasikan dan menerapkan di sekolah kami dan bisa mendampingi anak-anak lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Allah
Afla? Saling menolong. Saling menolong, bisa saling menghargai sesama teman. Dan hari ini kita atau Ustazah akan mengajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Semuanya siap? Siap. Oke teman-teman, Ustazah akan memberikan sticky note. Silakan teman-teman bisa mengambil satu saja. Silakan boleh maju. Oke, silakan teman-teman boleh menulis satu saja keyakinan yang kalian anggap itu memiliki nilai kebaikan di kelas kita. Oke, ya, silakan. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menulis keyakinan kelas kita. Oke, sudah semuanya? Sudah. Silakan teman-teman boleh langsung menempelnya di papan tulis. Ayo semuanya boleh menempelkan. Silakan boleh ditempelkan. Silakan ditempel di papan tulis. Silakan yang sudah selesai bisa ditempelkan di papan tulis. Yang sudah selesai bisa kembali ke tempat duduknya. Oke. Oke, yang sudah selesai boleh kembali ke tempat duduknya, teman-teman. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Terima kasih teman-teman karena sudah membuat keyakinan kelas. Ini ada beberapa keyakinan yang sudah teman-teman tulis. Agar bisa kita mengingat keyakinan yang sudah kita buat, Ustazah akan mengerucutkan lagi 25. Jadi kalau kita mengingat terlalu banyak keyakinan yang kita buat atau mungkin ada yang sama, maka kita akan membuat keyakinan itu lebih sedikit lagi agar kita lebih ingat. Misalkan ada 5 atau sekitar 7 keyakinan yang bisa kita tempelkan. Sebelumnya, Ustazah mempersilahkan teman-teman untuk melihat keyakinan teman yang lain yang sudah dibuat. Mulai dari kelompok ini dulu, silakan boleh dilihat. Sebentar aja. Oke, sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok selanjutnya.
Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Semoga untuk selanjutnya kita bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.